paling tidak sejak tahun 1970 itu ada sekitar 10 peristiwa badai siklon ya, yang menyebabkan korban jiwa. Dan apakah sesuatu yang jarang terjadi ini merupakan sinyal dari perubahan iklim global begitu, Prof? Siklon itu bukan ini yang pertama ya. Sebenarnya tahun 2021 juga ada siklon namanya siklon Seroja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tidak turun hanya semalam, ia datang berhari-hari dengan intensitas yang terus meningkat tidak seperti biasanya. Sungai-sungai yang biasanya tenang, perlahan kehilangan daya tampungnya, air naik, arus menguat, dan bencana mulai terbentuk. Bukan dalam satu waktu singkat, tetapi melalui akumulasi hujan ekstrim yang berlangsung lama. Badai siklon tropis Senyar bukan sekedar hujan lebat, ia berkembang menjadi salah satu bencana hidrometeorologi dengan dampak terluas. Dampaknya menjangkau 3 provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hanya tentang air yang meluap, tetapi tentang bagaimana hujan ekstrim, sungai, tata ruang, dan kesiapsiagaan kita bertemu dalam satu peristiwa yang sama. Halo sahabat tangguh, selamat datang di Proud Podcast. Saya Ismiatul Ramadianur. Di episode kali ini kita akan membahas badai siklon tropis Senyar. Dan kali ini kita sudah kedatangan Profesor Dr. Syamsidik, Direktur Tsunami Disaster Mitigation Research Center dan juga menjadi Ketua Satgas Respon Senyar Universitas Syah Kuala. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengulik, mempertanyakan, berdiskusi tentang sebenarnya apa itu siklon tropis Senyar. Baik, Prof. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi-diskusi tentang sebenarnya apa dan kenapa badai siklon Senyar ini memiliki dampak yang begitu parah, mungkin sedikit dijelaskan, Prof, agar masyarakat tahu dan paham sebenarnya badai siklon Senyar ini apa dan sebenarnya apakah sudah pernah terjadi di sebelumnya atau baru kali ini terjadi. Ya, terima kasih banyak atas waktu untuk menghadirkan saya di podcast ini. Siklon Senyar adalah fenomena alam ya, fenomena ketika kecepatan angin ya dengan kecepatan tertentu yang membawa butir hujan melebihi pada kecepatan tertentu dan sangat ekstrim, sehingga dia menimbulkan situasi yang disebut dengan badai siklon ya. Nah, ini merupakan peristiwa yang boleh kita sebut jarang terjadi ya, terutama untuk wilayah Indonesia. Bukan tidak pernah terjadi, tapi jarang terjadi. Kalau di kasus kita di Aceh ini mungkin ada sekitar 2 atau 3 kali siklon terjadi di sekitar wilayah kita, meskipun memang siklon Senyar ini adalah yang terbesar yang pernah ada dan pernah tercatat setidaknya sejak Indonesia merdeka. Ini adalah badai siklon yang terbesar yang pernah melanda Sumatera dan khususnya Aceh ya. Tapi kalau Indonesia sebenarnya kita punya juga catatan di tahun 1970-an ada nama badai siklonnya pada saat itu disebut dengan badai siklon Flores. Nah, itu jumlah yang meninggalnya lebih besar lagi, 1.600-an jiwa yang meninggal termasuk kapal yang tenggelam pada peristiwa itu. Perbedaannya adalah pada saat itu memang belum ada penamaan yang khusus terhadap penamaan badai ya. Jadi organisasi meteorologi dunia atau World Meteorological Organization atau WMO itu memiliki katalog nama ya, terhadap peristiwa ekstrim badai di dunia ini. Kalau yang terjadi di sekitar wilayah Samudra Hindia misalnya ya, itu akan disebut sebagai siklon. Tetapi kalau dia terjadi di sekitar Pasifik wilayah barat misalnya, akan diberi nama typhoon peristiwanya. Tapi kalau dia terjadi di Pasifik Timur atau misalnya di lautan Atlantik, maka mungkin akan disebut sebagai hurricane. Tapi sebenarnya sama saja ya, sama saja dia adalah peristiwa iklim yang ekstrim sifatnya, yang membawa volume air hujan yang cukup tinggi, kecepatan angin yang cukup kencang ya, dan itu bisa terjadi biasanya di lautan luas. Nah, Senyar ini adalah
kosakata dalam katalog WMO ini yang diusulkan oleh UAE atau United Arab Emirates. Nah, yang artinya adalah singa, ya. Singa. Ya, singa. Jadi memang negara-negara di dunia yang tergabung dalam WMO ini dia bisa mengusulkan sejumlah nama, ya, termasuk negara-negara yang punya kosakata bahasa Indonesia atau Melayu, ya. Kita juga bisa mengusulkan, sehingga kita mungkin pernah juga dengar nama misalnya Typhoon Durian, Typhoon Mawar, ya, meskipun dia tidak melewati Indonesia atau Malaysia, tapi itu adalah katalog yang diusulkan oleh negara-negara yang berbahasa Indonesia misalnya atau bahasa Melayu. Nah, jadi senyar itu adalah kosakata yang diusulkan oleh UAE. Nah, yang khasnya adalah karena siklon ini dia terbentuk di sebuah selat atau lautan sempit, ya, di Selat Malaka tepatnya. Nah, ini mungkin peristiwa yang lebih jarang lagi terjadi, ya. Jadi jarang terjadi di wilayah Indonesia, lebih jarang lagi kalau dia terjadi di wilayah yang selatnya atau lautnya sempit seperti kasus Selat Malaka dalam kasus badai Senyar ini. Baik Prof, berarti kita tahu bahwasanya siklon Senyar ini sepanjang Indonesia merdeka baru 3 kali terjadi di Aceh, begitu Prof, ya, ataupun di Indonesia bisa dikatakan seperti itu. Dan tentu saja ini bisa dikatakan adalah rare event, begitu Prof, ya, sesuatu yang jarang terjadi. Dan apakah sesuatu yang jarang terjadi ini merupakan sinyal dari perubahan iklim global, begitu Prof? Oke, sebelum saya jawab itu mungkin saya akan sedikit menambahkan informasi, ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kejadian di Indonesia yang pernah menimbulkan jumlah korban jiwa, paling tidak sejak tahun 1970 itu ada sekitar 10 peristiwa badai siklon, ya, yang menyebabkan korban jiwa. Artinya dia mematikan sifatnya. Ada beberapa peristiwa lain yang tidak menimbulkan korban jiwa, ya. Tapi setidaknya ada 10. Nah, yang dekat-dekat kita memang ada sekitar 3. Nah, jadi memang dalam teori, ya, wilayah kita bukanlah wilayah yang rawan. Tadinya yang disebutkan sebagai wilayah yang rawan terhadap badai siklon. Nah, secara teori seperti itu, tapi belakangan ternyata teori itu tidak 100% benar juga, ya. Memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa perubahan iklim itu mendorong beberapa parameter dalam konteks siklon itu berubah. Di antaranya adalah frekuensi kejadian bertambah, kemudian wilayah pembentukannya bergeser, dan juga jalur lintas dari badai itu berubah. Nah, ini sudah dipantau oleh para ahli iklim beberapa waktu ini, bahwa perubahan iklim itu bisa mendorong perubahan-perubahan terhadap itu. Nah, khusus untuk Senyar, beberapa ahli juga mengungkapkan yang sama. Bisa jadi ini adalah dampak dari perubahan iklim, ya. Perubahan iklim itu bisa memicu timbulnya peristiwa yang langka seperti ini, yang bahkan di sebuah selat pun bisa terbentuk sebuah siklon, dan pada daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Tapi yang harus kita ingat bahwa karena ini juga baru terjadi, jadi literatur atau riset yang langsung membuktikan bahwa perubahan iklim itu memang betul memicu perubahan trek atau jalur badai atau frekuensinya, khususnya dalam kasus badai Senyar ini, itu belum ada, paling tidak sampai dengan saat ini, ya. Seperti kita tahu bahwa dampak dari bencana siklon Senyar ini adalah banjir yang luasannya luar biasa Prof kali ini. Dan kita menjadi ingin tahu sebenarnya ada apa dengan sungai-sungai kita. Apakah memang hujan yang terlalu lebat ataupun daya tampung dari sungai-sungai kita ini yang sudah tidak mampu menampung hujan yang terlalu lebat itu, Pak? Aceh ini memang punya karakteristik yang mirip dengan wilayah lain, di mana bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang paling sering atau tingkat frekuensinya paling tinggi di antara bencana-bencana lain. Atau sekitar 80% lebih itu jumlahnya adalah bencana yang dikategorikan pada bencana hidrometeorologi, ya. Nah, jadi sungai-sungai kita itu memang lazimnya punya sejarah menghasilkan banjir, ya. Setiap tahunnya kita mungkin sering sekali mendengar ada banjir di Aceh Utara, di Aceh Timur, di Tamiang juga, gitu, ya. Dan itu selalu terjadi setiap tahunnya, kita dapat berita seperti itu. Nah, yang membedakannya adalah
pada kasus Senyar ini adalah intensitas hujan dan kemudian banjir yang ditimbulkan itu jauh sekali melampaui dari peristiwa-peristiwa yang rutin kita alami belakangan sebelum ini ya. Nah, jadi pendek kata begini ya, untuk intensitas yang kecil saja, gitu ya, sungai kita atau katakan infrastruktur penanggulangan banjir kita itu tidak mampu ya, mencegah terjadinya banjir. Ya. Nah, konon lagi kalau ada sebuah peristiwa yang sangat ekstrim seperti dalam kasus Badai Senyar ini, itu tentu saja tidak akan bisa dimitigasi atau tidak akan bisa dicegah dengan fasilitas infrastruktur kita yang ada. Jadi TDMS juga sempat melakukan analisis ya terkait dengan berapa kira-kira waktu ulang banjir atau paling tidak berapa kira-kira waktu ulang hujan yang terjadi di sekitar peristiwa Senyar ini. Nah, kami menemukan bahwa hujan yang terjadi di antara tanggal 26 sampai 27 November dan sebagian juga ada di 28 November 2025 itu nilai keekstrimannya itu melampaui 1000 tahun kala ulang curah hujan yang ada di kawasan kita ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa biasanya kita pada saat kita melakukan desain untuk penanggulangan banjir, kita akan pakai kala ulangnya itu kecil, biasanya cuma 50, paling besar juga 100 tahun ya. Nah, pada saat peristiwa Senyar itu yang terjadi di atas 1000 tahun. Jadi memang besar sekali. Ya. Contoh lain saya ingin berikan juga gambaran curah hujan yang didata di salah satu stasiun klimatologi di Maluku Saleh yang dikelola oleh BMKG itu mencatat bahwa curah hujan di tanggal 26 November dan 27 November itu di atas 300 mm per hari. 300 mm per hari. Nah, kalau kita ambil rata-rata curah hujan 10 tahun terakhir setiap hari ya, atau katakanlah setiap bulan lah, jadi seluruh curah hujan dalam 30 hari dalam satu bulan itu kita jumlahkan, lalu kita rata-ratakan ya dari bulan 1 sampai bulan 12 setiap tahun selama lebih 10 tahun, kita dapatkan ternyata rata-ratanya itu hanya 130 mm per bulan. Per bulan. Nah, artinya curah hujan yang 2 hari yang terjadi pada saat badai siklon itu yang tercatat di stasiun Maluku Saleh 2 hari itu melampaui atau bahkan mungkin bukan 2 hari, 1 hari saja ya, 310 mm per hari itu melampaui lebih dari 2,5 bulan total hujan rata-rata. Ya. Jadi artinya kalau hujan dalam 2 bulan yang harusnya turun dalam 2,5 bulan itu cuma turun dalam 1 hari saja. Ya. Seperti itulah keekstriman kondisi pada saat badai Senyar itu ya. Nah, jadi memang ini adalah situasi yang sangat ekstrim ya. Ditambah dengan juga kemampuan sungai kita dalam menampung situasi ekstrim itu belum pernah kita perbaiki sampai pada tahap itu ya. Jadi apa yang kita saksikan hari ini dampaknya ya, baik itu terhadap fisik maupun terhadap manusia. Menurut saya ini adalah gabungan antara pertama memang peristiwa alamnya ekstrim, ya. Yang kedua karena memang juga kita tidak punya infrastruktur penanggulangan banjir sampai ke tahap itu dan mungkin juga untuk banjir sederhana yang frekuensinya tahunan itu juga tidak mampu. Dan yang ketiga juga karena daya dukung lingkungan, daya dukung lingkungan yang di luar dari kapasitas yang bisa menanggulangi kondisi siklon seperti November lalu. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ada 3 faktor utama yang menyebabkan dampak dari siklon Senyar ini begitu luas ya Prof. Yang pertama dari memang peristiwa alamnya atau hujan yang turun melebihi dari daya tampung atau bisa dikatakan jika 1 bulan 130 mm tadi ini turunnya hingga 300 lebih. Dan yang kedua itu kita tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menampung, bahkan bisa dibilang hujan yang selama ini dalam kapasitas normal saja kita masih kecolongan terjadi banjir. Apalagi ini dengan
besarnya curah hujan yang terjadi pada 26 November yang lalu, tentu saja ini tidak sanggup ditampung oleh sungai kita. Dan yang terakhir tadi adalah daya dukung lingkungannya, Prof. Mungkin ini menarik ya, Prof ya, seperti yang kita tahu juga bahwasanya di sosial media dan lain-lain terkait daya dukung lingkungan ini sangat disoroti ya, Prof ya. Jadi menurut Prof sendiri sebagai seorang yang secara akademisi sudah panjang melakukan penelitian di kebencanaan, seberapa besar sebenarnya pengaruh dari daya dukung lingkungan ini terhadap dampak banjir kita ini, Prof? Menurut saya besar sekali ya pengaruh daya dukung lingkungan ini dalam memitigasi bencana yang ada ya. Begini, ilustrasi sederhananya mungkin begini ya. Ketika ada hujan di sebuah kawasan, maka kita akan mengandalkan tutupan lahan ya untuk memperlama ya kontak antara hujan itu dengan permukaan tanah ya. Semakin lama dia menyentuh permukaan tanah, maka kita akan punya waktu yang cukup lama dan energi hujan, butir hujan yang turun ke permukaan tanah itu juga semakin kecil ya. Jadi andaikan kita punya hutan yang lebat, pohon yang besar, lalu kemudian juga ada tanaman-tanaman yang lebih kecil di bawahnya ya, yang medium sampai kemudian yang merambat ya. Tentu saja butir hujan itu kan tidak langsung menyentuh tanah ya. Jadi dari mulai daun pohon yang di atasnya, kemudian di bawahnya, terus ya sampai kemudian dia menyentuh permukaan tanah. Nah, itu akan memperlambat butir hujan itu jatuh ke permukaan tanah dan kemudian tentu saja energi yang timbul itu juga makin lebih kecil ya. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan bisa mengatur supaya tidak terjadi gerusan di permukaan tanah. Itu satu. Karena kalau gerusannya besar, dia akan terbawa jadi sedimen dan jadi lumpur dan seterusnya. Yang kedua juga kita bisa membuat puncak dari banjir itu lebih landai sifatnya. Jadi volumenya mungkin sama kalau kita total ya, volume air yang akan ditampung itu tetap sama, tapi dia akan lebih landai sifatnya ya. Jadi puncak banjirnya akan lebih landai, lebih rendah ya, sehingga masih bisa ditanggulangi misalnya dengan kondisi yang ada. Nah, andaikan kita hanya punya tutupan lahan cuma satu jenis aja misalnya ya, hanya katakanlah jenis pohon X gitu ya. Pohon jati misalnya. Misalnya ya. Nah, lalu di bawah pohon itu nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Jadi selesai begitu dari daun pohon jati itu dia jatuh langsung ke permukaan tanah. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya kita cuma punya pohon yang lebih kecil dari pohon jati ya. Katakanlah seperti pohon sawit misalnya gitu ya. Yang hanya tunggal pohon sawit itu yang kemudian tentu saja kecepatan butir hujan yang menyentuh permukaan tanah itu lebih tinggi ya, dan gerusan permukaan akan menjadi lebih besar. Nah, jadi menurut saya dalam kasus daya dukung lingkungan itu satu hal yang harus kita perhatikan ya, terkait dengan perubahan fungsi lahan ya, terutama di bagian hulu dan juga tengah dari daerah aliran sungai ya. Nah, ini sangat vital untuk kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya korektif ya. Nah, sebenarnya kan di undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan wilayah, memang disebutkan bahwa di dalam sebuah DAS atau di sebuah kabupaten kota itu setidaknya ada 30% wilayah yang harus disebut sebagai kawasan lindung, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah hutan, konservasi dan seterusnya. Tetapi menurut saya dalam konteks hari ini itu 30% bisa jadi tidak terpenuhi lagi. Nah, karena bukan lagi hutan konservasi, bisa jadi hutan industri, hutan tanaman industri yang bukan peruntukannya untuk memitigasi atau mereduksi energi banjir seperti yang tadi saya maksud ya. Nah, dan studi ini bisa jadi akan sangat berubah ya, nilai 30% itu tadi. Untuk das-das tertentu bisa jadi nilainya lebih tinggi dari 30%. Ya. Jadi tujuannya paling tidak untuk memitigasi bencana banjir yang sifatnya tahunan ya. Nah, kalau misalnya untuk yang badai senyar seperti November lalu, ini akan jauh lebih rumit dan tentu saja infrastruktur penanggulangan banjirnya juga harus sangat khusus ya. Gitu ya. Mungkin Prof, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada satu hal yang
menjadi pertanyaan juga, tidak hanya dari diri saya, mungkin dari banyak masyarakat kita. Jenis banjir yang terjadi pada siklon Senyar ini membawa sedimen yang begitu tebal. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Prof? Ya, dalam beberapa waktu ini kita melakukan penelitian ya, meskipun penelitiannya belum 100% tuntas ya. Tapi saya bisa memberikan beberapa temuan-temuan antara ya dari penelitian ini. Di antaranya memang sedimen ini berasal dari gerusan permukaan tadi. Jadi karena hujan yang langsung atau dengan kecepatan yang cukup tinggi misalnya mengenai permukaan tanah dan dia kemudian membawa lapisan permukaan tanah ya, dan itu menjadi sedimen yang kemudian bisa kita lihat menimbun rumah, menimbun sekolah dan seterusnya. Hal lain yang juga berkontribusi pada sedimen ini adalah abrasi yang terjadi di dinding-dinding sungai ya. Kami menemukan juga bahwa fenomena tertimbunnya rumah ya atau bangunan akibat sedimen itu paling banyak terjadi di sekitar Meredu atau daerah Pidijaya ya. Kita sudah sempat melakukan penelitian untuk 3 das nih ya, yaitu Krung Meredu, Krung Pesangan, kemudian Krung Tamiang ya. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi khusus untuk yang sedimen memang yang paling signifikan dan paling terlihat itu adalah dalam konteks Krung Meredu ya. Di sini cukup banyak sedimen ya yang terbawa karena gerusan permukaan ditambah dengan abrasi dinding sungai ya. Nah, uniknya fenomena yang sama tidak terlihat di beberapa sungai yang kita coba teliti ya. Seperti dalam kasus Tamiang ya. Tamiang ini abrasi sungainya itu tidak separah abrasi yang terjadi di Krung Meredu ya, tapi dia lebih banyak di Tamiang ini lebih banyak karena gerusan permukaan, karena tadilah tutupan lahan ya. Nah, kalau di Krung Meredu kontribusi sedimennya itu lebih banyak karena abrasi. Ya, karena abrasi jadi dinding-dinding sungai itu tergerus ya, kemudian menumpuk menjadi pesangan juga mungkin. Pesangan juga ya. Nah, kita bisa lihat dalam kasus Krung Meredu ya, kita sudah memetakan sekitar 10 km dari wilayah sungai dengan membandingkan antara lebar sungai setelah badai dan sebelum badai. Itu kita menemukan bahwa di 10 km itu rata-rata terjadi perubahan lebar sungai itu sekitar 2 kali lipat ya. 2 kali lipat lebih lebar dibandingkan dari sebelumnya terjadinya badai ya. Tapi kalau di Tamiang kita sempat memetakan 7 km, tidak semua memang ya, sekitar 7 km saja sekitar Kuala Simpang dan ke arah hulunya, itu tidak sedrastis yang terjadi di Krung Meredu dan di Krung Pesangan. Jadi ini pelajaran penting juga di kita kalau terkait dengan sedimen. Kita harus waspada di 2 hal. Pertama, tutupan lahan tadi ya. Tutupan lahan di wilayah hulu dan juga wilayah tengah dari das itu harus dikonservasi dengan baik ya. Yang kedua juga perkuatan tebing sungai ya. Kalau itu tidak diperkuat akan memicu terjadinya gerusan atau abrasi dan itu akan menimbun rumah-rumah atau bangunan yang ada di wilayah hilir dari sungai. Berarti memang ini menjadi sebuah pola baru ya, Prof, yang terjadi. Jenis banjir seperti ini sepertinya belum pernah terjadi di Aceh sebelumnya. Biasanya hanya banjir genangan tapi tidak meninggalkan sedimen yang menutup rumah seperti itu ya, Prof ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Apakah tidak ada sistem pengurangan risiko bencana yang memadai di Indonesia saat ini sampai bisa kita bilang 20 tahun pasca tsunami Aceh dan kita sudah punya undang-undang, kita sudah punya BNPB, BPBD dan lain-lain. Bagaimana ini bisa kita mengalami dampak yang bisa dibilang besar seperti ini? Ya, ini satu hal yang dalam tanda petik lah ya. Menampar ya, dalam tanda petik, menampar banyak pihak, terutama juga kita ya di peneliti kebencanaan ya. Mengapa setelah 20 tahun tsunami Aceh kita masih harus menghadapi peristiwa yang mirip-mirip seperti ini lagi gitu ya. Tapi kita mungkin tidak harus juga menunjuk satu pihak ya, sebagai pembuat kesalahan dalam peristiwa ini. Seperti tadi saya sebutkan, ada kombinasi dari berbagai kondisi yang menyebabkan kita berhadapan dengan situasi yang cukup buruk saat ini ya. Tadi saya sebutkan kita tidak punya gitu infrastruktur penanggulangan banjir yang bisa menghadang bencana sebesar ini ya, itu satu juga ya. Yang kedua juga bahwa
kita memang belum cukup terlatih ya untuk misalnya mengevakuasikan penduduk kita dalam konteks banjir ya. Nah, saya enggak tahu ya apakah kita di Aceh ini punya bangunan evakuasi banjir ya gitu ya. Kecuali memang bangunannya memang sudah ada seperti menasah atau masjid atau sekolah ya. Tapi kalau khusus dia memang kita tempatkan sebagai bangunan evakuasi banjir, rasanya belum jamak kita ketahui. Saya tahu ada satu mungkin di sekitar Aceh Utara, tapi itu tidak jamak dipraktikkan oleh kita. Dan warga kita juga tidak pernah melakukan latihan evakuasi banjir misalnya gitu ya. Yang harusnya juga jadi bagian dari upaya pengurangan risiko bencana kan. Nah, pendek kata ya, kita memang harus mengkoreksi diri nih ya terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana kita saat ini ya. Dan juga dari aspek peringatan dini ya. Sebenarnya BMKG sudah dalam konteks senyar sudah pernah mengeluarkan kan peringatan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim, waspada dan seterusnya. Tapi kan respon yang diterima atau yang terjadi di tingkat masyarakat itu tidak seperti yang diharapkan kan ya. Iya. Bisa jadi ini karena sudah terlalu sering diterima berita yang sama sehingga dianggap sama kondisinya padahal belum tentu ya. Jadi kita pun harus mereview kembali, meninjau kembali bagaimana cara penyampaian pesan yang lebih tepat ya dalam konteks misalnya badai siklon ini ya. Apakah perintah misalnya atau katakanlah peringatan dini terkait dengan badai siklon ini harus disertai dengan arahan yang jelas misalnya ya bahwa ini akan terjadi badai siklon misalnya. Harap masyarakat misalnya dalam jarak 1 km dari garis sempadan sungai itu evakuasi diri misalnya ya. Itu kan belum ada gitu ya. Benar-benar. Ya, kita belum ada sampai ke situ. Jadi memang PR-nya masih banyak ya kalau kita bicara tentang pengurangan risiko bencana ini. Kita tahu bahwasanya ternyata PR besar kita saat ini adalah bagaimana menginformasikan peringatan dini ini supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat. Memang di tanggal sekitar 24-25 itu waktu itu BMKG juga sudah menyampaikan ya Prof ya. Mungkin ya seperti yang Prof katakan tadi bahwasanya tidak sampai kepada masyarakat. Sampai tetapi tidak ditanggapi seperti seharusnya. Betul. Nah, ini menjadi PR penting juga bagi kita semua untuk memperbaiki kembali ya Prof ya bagaimana sebenarnya masyarakat bisa menerima informasi peringatan dini sebuah bencana ini supaya bisa direspon dan dilakukan dengan tindakan-tindakan yang seharusnya begitu ya Prof ya. Selanjutnya adalah sebenarnya Prof kita sudah punya sistem evakuasi belum sih sebelum terkait bencana banjir sendiri ataupun terkait siklon sendiri, apa sudah pernah ada sebuah peraturan ataupun SOP terkait bagaimana kita melakukan evakuasi ataupun tindakan-tindakan menghadapi bencana ini Prof? Ya, sayangnya belum ya. Kalau boleh kita jujur, kita belum cukup memasukkan konten siklon ini dalam upaya penanggulangan bencana kita ya. Kalau kita lihat misalnya, memang ada pemetaan terhadap cuaca ekstrim itu ada ya, terhadap gelombang ekstrim itu ada. Tapi itu menurut saya akan berbeda kalau kita bicara badai siklon ya. Dalam kasus senyar ini yang harus kita juga pahami bahwa siklon kita itu menimbulkan banjir ya, longsor ya. Itu dampaknya. Tapi sebenarnya siklon itu juga bisa menimbulkan bencana lain namanya storm surge. Storm surge itu adalah air laut yang terdorong ke darat ya, persis dalam peristiwa tsunami karena adanya tekanan dari arah laut. Jadi bisa kombinasi ketiga peristiwa ini. Lebih kompleks lagi ya. Kalau kita ingat mana badai siklon yang menyebabkan storm surge ini, ada peristiwa badai siklon Nargis ya di Myanmar. Nah, itu ada storm surge-nya. Jadi volume air laut itu terdorong seperti dalam kasus tsunami itu terdorong masuk ke wilayah darat. Atau topan Haiyan yang terjadi di Filipina ya. Itu juga ada storm surge. Atau Hurricane Katrina di Amerika juga pernah. Itu. Nah, itu bedanya adalah karena dia pembangkitannya di samudra. Jadi samudra
Pasifik atau di Samudra Hindia dalam kasus Nargis, yang kemudian dia mendorong volume air laut masuk ke darat dan menyebabkan korban jiwa yang cukup tinggi ya. Nah, jadi ini bisa gabungan ketiga peristiwa itu tadi ya. Nah, jadi ini masih belum ada di kita ya. Jadi kalau kita buka-buka lagi misalnya panduan umum kajian risiko bencana gitu ya, atau misalnya rencana aksi nasional penanggulangan bencana, itu kalimat siklon itu tidak begitu menjadi fokus dan tidak menjadi satu di antara bencana yang masuk dalam agenda dokumen tersebut ya. Jadi memang belum ada gitu ya. Jadi ke depan ini kan harus berubah ya, harus berubah. Padahal kan sebenarnya seperti tadi saya sebutkan, siklon itu bukan ini yang pertama ya. Sebenarnya tahun 2021 juga ada siklon namanya siklon Seroja. Ya. Ya, nah siklon Seroja itu juga jumlah yang meninggal juga cukup banyak, ratusan jiwa juga yang melanda sekitar provinsi Nusa Tenggara Timur kan. Tapi lagi-lagi ya tidak menjadi momen perubahan ya. Ya, menurut kita di USK, terutama di TDMS USK, Senyar ini harus jadi momen perubahan ya, untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana kita yang lebih baik. Mungkin sebagai pertanyaan penutup Prof terkait sebenarnya sebaiknya seperti yang Prof bilang tadi bahwa kita sebenarnya ke depan harus mulai melihat siklon ini sebagai sebuah bencana yang mungkin bisa terjadi ke depannya lagi begitu Prof ya. Jadi sebaiknya bagaimana arah pengurangan risiko bencana kita ke depannya, belajar dari apa yang terjadi di akhir tahun 2025 kemarin Prof. Ya, menurut saya upaya pengurangan risiko bencana kita ke depan itu lagi-lagi harus menggabungkan ya aspek struktural dan non struktural ya. Saya paham bahwa struktural ini mahal ya. Misalnya membangun tanggul sungai, membangun buffer zone atau wilayah penyangga ya, atau mengosongkan satu wilayah kemudian membangunnya jadi hutan kota dan seterusnya dalam upaya memitigasi bencana banjir atau bencana-bencana lain. Tapi kedua pendekatan ini menurut saya harus pasang gitu ya, harus pasang. Karena kalau kita melakukan upaya non struktural saja tapi kita tidak menyicil ya upaya struktural, kita akan mengulangi persoalan yang sama ya. Nah, makanya menurut saya perbaikan ya pada sistem penanggulangan bencana kita, misalnya seperti tadi ya, misalnya perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu siklon, bagaimana cara mengevakuasikan diri, kemudian juga perbaikan terhadap tata ruang dan seterusnya. Itu juga harus dikombinasikan dengan perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur penanggulangan banjir kita. Itu. Ya paling tidak mungkin harus bisa menjawab banjir yang sifatnya tahunan dulu ya. Sebelum kita bicara yang Senyar yang besar sekali ini, paling tidak yang tahunan dulu. Kalau kita bisa selesaikan itu, maka secara bertahap kita bisa maju ke jenis bencana atau intensitas bencana yang lebih besar daripada yang bencana tahunan ya. Nah, harapan saya itu menjadi satu paket ya ke depan bisa dilaksanakan secara konsisten oleh kita semua. Oke Prof, mungkin sedikit lagi Prof, ini terkait tadi Prof menyebutkan tentang infrastruktur ataupun perbaikan secara struktural. Sebenarnya arah perbaikan struktural atau infrastruktur yang seperti apa yang sebaiknya? Kita tahu bahwasanya pasca tsunami kita melakukan perbaikan infrastruktur besar-besaran dengan mengadopsi mitigasi di sana, dan bagaimana seharusnya proses perbaikan selanjutnya untuk infrastruktur di pemulihan badai Senyar ini sebaiknya dilakukan, Prof? Ya, nah ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita lanjutkan ya diskusinya. Jadi ada sungai-sungai kita itu yang sebenarnya memerlukan pembangunan namanya floodway ya. Jadi semacam jalur jalur cepat banjir ya, supaya dia bisa cepat menuju ke laut ya. Nah, dalam konteks ini saya kasih contoh dua dulu sungai yang saya yakin ini perlu floodway ya, yaitu Krung Meredu dan Krung Tamiang ya. Di dua sungai ini, kalau kita ingin menanggulangi banjir dalam konteks ini, dalam konteks tahunan dulu ya,
maka kita perlu membangun floodway. Ya, jadi floodway yang sukses yang pernah dibangun di Aceh ini adalah floodway dalam kasus Sungai Krung Aceh. Nah dulu Banda Aceh ini kan terkenal banjir ya, sebelum tahun 1990-an itu banjir sering sekali terjadi. Kemudian dibangunlah konstruksi floodway banjir kanal ya, yang menghubungkan antara Sungai Krung Aceh dengan Kurung Lamnyong, kemudian menerus sampai ke Tibang ya, dan menuju ke laut. Nah itu kemudian secara efektif menunjukkan bergunanya ya infrastruktur, dan kita tidak pernah lagi mendengar ada banjir luapan dari Krung Aceh sejak saat itu, sejak proyek itu selesai. Nah konsep yang sama ini menurut saya perlu ditiru di sungai-sungai lain dalam konsep seperti tadi saya sebutkan. Paling tidak yang saya yakin perlu adalah di Krung Merdu dan di Krung Tamiang. Nah dua-dua ini perlu. Nah itu kan kalau kita buat floodway berarti kita harus membebaskan lahan, merelokasi warga, ya, kemudian juga membangun sungai baru ya sebagai floodway. Nah kemudian yang kedua juga bahwa ada peraturan yang harus kita tegakkan, namanya peraturan sempadan sungai. Peraturan sempadan sungai itu menyatakan bahwa kita harus membebaskan nih ya lahan dengan beberapa puluh meter dari pinggir sungai, itu tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada rumah di situ gitu ya. Jadi itu harus dibebaskan. Nah, kemudian tanggulnya harus dibuat ya, tanggul sungai. Sekarang kan relatif nggak ada tanggul sungai gitu ya. Kalau kita pergi ke sungai-sungai yang ada ini, kalaupun ada tanggulnya itu dekat jembatan, itu bukan untuk melindungi wilayah di belakangnya, itu untuk melindungi jembatannya, ya kaki jembatannya. Tapi yang saya maksud adalah tanggul sungai, ya, tanggul sungai yang melindungi pemukiman di belakangnya atau daerah di belakang dari tanggul tersebut. Nah itu kan nggak ada gitu. Jadi menurut saya ini juga penting dipikirkan ya. Saya tahu bahwa kita punya kendala terhadap keuangan ya, nggak mungkin kita bangun banyak-banyak. Tapi rasanya kita harus kasih contoh lah, paling nggak 2 das atau berapa das yang kita sanggup kita cicil sekarang. Jangan tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, ya mungkin kita akan berhadapan lagi dengan masalah yang sama di kemudian hari ya. Luar biasa Prof, ini menjadi sebuah mungkin masukan juga ya bagi seluruh pihak yang ingin berkontribusi untuk perbaikan atau pemulihan dari dampak siklon Senyar ini, terutama di infrastruktur, supaya bisa menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah terkait apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sungai-sungai kita di Aceh. Dan tentu saja diskusi ini tidak boleh berakhir di sini saja Prof, akan ada diskusi-diskusi lebih lanjut terkait sebenarnya apa dan bagaimana selanjutnya setelah proses tanggap darurat ini terjadi, dan sejauh mana kemudian nanti pemerintah, akademisi dan berbagai pihak akan terus terlibat untuk memperbaiki dan memulihkan Aceh dan 2 provinsi lainnya maksud saya. Mungkin itu saja dari kami, dari tim Broadcast. Terima kasih Prof sudah bersedia, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam episode-episode selanjutnya. Badai siklon Senyar memberi kita duka, tetapi juga memberi kita pengetahuan. Tantangannya adalah apakah pengetahuan ini akan kita ubah menjadi kebijakan dan tindakan nyata, atau hanya akan menjadi catatan sejarah yang tiada artinya. Saya Ismiatur Ramadianur, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.